Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak. Melalui video ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu, Bu Palupi. Bu Palupi akan membersamai kalian untuk belajar matematika melalui pembelajaran daring. Semoga kita dapat memaksimalkan pembelajaran melalui sistem daring ini. Dan semoga virus COVID-19 segera berakhir sehingga kita dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Sekian perkenalan dari Ibu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan tetap berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran matematika wajib kali ini, pada pertemuan pertama, kita akan belajar tentang induksi matematika. Yang pertama kita pelajari tentang notasi sigma. Pertama-tama, kita akan membicarakan tentang konsep notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Notasi sigma adalah suatu penjumlahan beruntun yang dapat dituliskan secara ringkas menggunakan notasi, atau pengertian sederhananya disebut penjumlahan atau jumlah. Nah, sigma itu dilambangkan dengan seperti ini. Ini disebut dengan sigma. Selanjutnya, langkah-langkah menyatakan penjumlahan beruntun menjadi notasi sigma yaitu: 1. Kita harus mencari batas bawah dan batas atasnya. Yang kedua, kita mencari rumus subumum dari suatu penjumlahan itu. Masuk ke bentuk umum dari notasi sigma. Nah, ini adalah bentuk umum dari notasi sigma. Jadi misalkan kita punya deret U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai suku terakhirnya UN, maka dapat ditulis dengan ringkas menggunakan notasi sigma. I dimulai dari 1 sampai suku terakhirnya itu N dari UN. Nah, tadi udah dikasih tahu ya kalau 1 atau I sama dengan 1 itu adalah batas bawahnya, dan di sini ada N itu adalah batas atasnya, dan UN itu adalah suku terakhirnya. Lanjut ke sigma pada deret aritmatika. Nah, jumlah N suku pertama dapat dituliskan, misalkan kita punya jumlah N suku dari deret aritmatika itu seperti ini. Kita bisa menuliskan dengan ringkas menggunakan notasi sigma. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari A plus N-1 B. Nah, ini itu adalah rumus umum dari UN aritmatika. Nah, A di sini A itu adalah suku awal. B di sini adalah beda dari antar suku deret aritmatika, dan Sn di sini adalah jumlah N suku. Lanjut pada sigma deret geometri. Misalkan kita punya Sn-nya geometri A plus AR pangkat 2 plus sampai AR pangkat N-1 dapat dituliskan dengan ringkas menggunakan notasi sigma seperti ini. Nah, di sini ada AR pangkat I-1 itu adalah rumus dari UN-nya deret geometri. Nah, di sini Sn itu masih sama jumlah N suku. Kemudian R di sini itu adalah rasio yang dapat diperoleh dengan cara UN dibagi UN-1. Kita lanjut ke sifat-sifat notasi sigma. Ada beberapa sifat-sifat dari notasi sigma. Yang pertama yaitu ini,
dimana sigma mulai dari I sampai N sama dengan 1, dari UI itu juga sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai N UJ. Jadi di sini kalau misalnya di sini kita sebut I, maka di sini disebut UI. Kalau di sini itu J, maka di sini disebut UJ. Lanjut ke sifat yang kedua. Nah, di sini ada sigma mulai dari I sama dengan 1 sampai N K, maka dapat ditulis itu sama aja dengan N kalikan K. N ini batas atasnya dikalikan dengan K, di mana K itu adalah suatu konstanta. Sifat yang ketiga yaitu ini sama dengan ini. Jadi K di sini bisa dituliskan di depan tanda sigma. Lanjut ke sifat yang keempat, seperti ini. Nah, di sini ada penjumlahan dari UI dijumlahkan atau dikurangi dengan VI, itu sama aja ditulis seperti ini. Lanjut ke sifat kelima, ada bentuk kuadrat dari notasi sigma. Nah, kuadrat di sini ada sigma mulai dari I sama dengan 1 sampai N, dari UI dijumlahkan atau dikurangi VI dikuadratkan, itu dapat dituliskan menjadi seperti ini. Lanjut ke sifat yang keenam. Nah, ada bentuk sigma ini dijumlahkan dengan sigma ini. Nah, itu dapat ditulis sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI, di mana M itu kurang dari N. Lanjut ke sifat yang ketujuh. Di sini ada sigma mulai dari I sama dengan 1 sampai N dari UI, sama dengan dapat ditulis seperti ini, sama juga ditulis seperti ini. Ya, kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita diminta untuk menentukan hasil akhir dari persamaan di bawah ini. Nah, persamaannya itu melibatkan notasi sigma. Di sini mulai dari I sama dengan 1 sampai 5. Jadi batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya itu 5. Dari 3I plus 1. Nah, cara mengerjakannya di sini sudah ditentukan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 5. Jadi kita mensubstitusikan I-nya, I di sini itu mulai dari 1 sampai 5. Jadi I di sini kita ganti 1, kita ganti 2, 3, 4 sampai 5 karena batas atasnya di sini 5. Lanjut, di sini kita operasikan 3 dikalikan 1 plus 1, hasilnya ini ya, ada 4, 7 plus 10 plus 13 plus 16, hasilnya 50. Lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita diminta untuk menyatakan deret aritmatika berikut ini ke dalam bentuk notasi sigma. Jadi pada contoh pertama, dari notasi sigma diganti menjadi deret bilangan, dan yang pada contoh yang kedua dari deret dibuat ke bentuk notasi sigma. Caranya, terlebih dahulu kita cari nilai awal dan beda dari soal tersebut. Nah, nilai awalnya atau suku pertamanya itu adalah 1. Beda dari antar sukunya itu adalah 4. Nah, suku terakhirnya atau kita sebut UN itu 29. Nah, kita menggunakan rumus barisan aritmatika yang sudah kita pelajari nih. Maka menjadi seperti ini. Suku awalnya kita ganti 1, bedanya kita ganti 4. Nah, maka UN-nya menjadi 4N-3. Kita tuliskan pada notasi sigmanya. Kita sudah punya
UN-nya sama dengan 4N-3. Nah, UN kita masukkan. Jadi kita ketahui bahwa suku terakhirnya itu 29. Kita substitusikan di sini. Nah, menjadi 32 sama dengan 4N. Maka N-nya adalah 8. Maka banyak barisannya ada 8 suku bilangan. Jika rumus umum notasinya itu kita ingat lagi. Ini rumus umum dari notasi sigma. Nah, maka kita tinggal mengganti UI-nya itu menjadi 4I-3 sesuai dengan ini ya. Mulai dari I-nya itu sama dengan 1 dan batas atasnya 8 karena suku terakhirnya atau N-nya itu adalah suku ke-8. Lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita masih disuruh untuk menyatakan dalam bentuk notasi sigma, tetapi di sini adalah deret geometri. Kita sudah diberikan deret geometri. Nah, caranya hampir sama dengan contoh yang kedua, tetapi di sini kita menggunakan rumus barisan geometri. Pertama-tama kita tentukan nilai suku awalnya, yaitu 3 atau A sama dengan 3. Kemudian rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Jadi di sini rasionya 3. Kemudian banyak sukunya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Bisa langsung ya dilihat dari soalnya. Nah, suku terakhirnya atau UN itu adalah 81. Kita menggunakan rumus UN pada barisan geometri. Nah, seperti ini. Seperti yang sudah dipelajari pada waktu SMP kelas 9. Nah, maka menjadi rumusnya UN-nya jadi 3 kali 3 pangkat N-1. Nah, 3 ini didapatkan dari mengganti A karena A-nya sama dengan 3. Nah, maka rumus umum notasi sigmanya kita ingat lagi seperti ini ya. Nah, lanjut. Maka rumus yang terbentuk menjadi seperti ini. Ingat, ini tidak bisa dikalikan karena di sini 3 pangkat I-1. Jadi, kedua bilangan ini tidak bisa dikalikan karena yang satu tidak memiliki pangkat dan yang satu memiliki pangkat. Ini pangkatnya.